wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah atas rahmat limpahan karunia Allah. Cak dan Ning pendengar RRI Pro 4 masih diberi kesehatan, kekuatan lahir batin, iman, Islam, sehingga pada pagi hari ini kita insya Allah dapat melaksanakan kegiatan kita atau aktivitas kita dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, pembawa risalah berupa ad-dinul Islam. Semoga kita semua dapat menjalankan sunnah-sunnahnya dan mencontoh akhlaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Cak dan Ning Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang kebebasan beragama. Kita akan meninjau pada 4 aspek dalam hal kebebasan beragama. Yang pertama, kita akan melihat pada aspek hak asasi manusia. Yang kedua yaitu konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian wahyu Allah yang terdapat di dalam beberapa surat Al-Quran dan kisah yang ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat dari sisi aspek hak asasi manusia, maka kebebasan beragama itu Cak dan Ning adalah hak mutlak setiap individu kita untuk memilih atau menentukan keyakinan kita, untuk memeluk agama tertentu secara bebas atau merdeka tanpa ada paksaan dari siapapun. Itu kalau kita melihat dari sisi hak asasi manusia. Kita tidak boleh melakukan keyakinan kita di dalam tekanan siapapun, karena itu adalah hak individu kita untuk merdeka dalam berkeyakinan. Kalau di dalam HAM itu diatur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kalau kita kenal yaitu DUHAM ya, kalau kita singkat sebagai DUHAM, itu adalah di pasal 18 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan. Dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya itu, maka dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah atau mentaatinya, baik itu secara personal atau sendiri ataupun bersama-sama, baik di muka umum ataupun sendiri. Seperti itu. Kalau kita melihat konteks kebebasan beragama secara hak asasi manusia. Tuh. Nah, kebebasan beragama ini adalah kebebasan yang mutlak tapi terbatas, karena kita terikat sebuah aturan-aturan. Jangan sampai kebebasan ini akan menimbulkan sebuah keresahan di tengah-tengah masyarakat atau secara umum. Kita boleh bebas, tapi kita terikat oleh sebuah aturan. Artinya tetap terbatas juga, tidak bebas yang tidak terkontrol seperti itu. Itu secara HAM. Kalau kita melihat dalam konteks wahyu Allah, undang-undang dulu ya.
undang-undang atau konstitusi kita, terutama di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu kita dilindungi oleh undang-undang. Jadi kebebasan beragama ini dijamin oleh undang-undang kita. Kemudian ada kepastian hukum dan keadilan untuk bebas melaksanakan aturan memeluk agama tertentu. Kita lihat di pasal 28E misalnya, bahwa di ayat 1 itu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah tertentu atau negara tertentu, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Itu dijelaskan secara konstitusi dalam pasal 28 tentang menyangkut juga kebebasan beragama. Kemudian kalau kita lihat lagi di pasal 2, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, ini penjelasan di pasal 28. Yang paling dominan menyatakan tentang kebebasan beragama ini adalah di pasal 29 ayat 1. Kalau kita lihat adalah bahwa negara kita ini adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat kepada Pancasila. Pancasila yang pertama itu. Yang kedua, negara menjamin, ini di ayat kedua pada pasal 29, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Inilah yang melindungi kita dari jaminan negara untuk kebebasan memeluk suatu agama. Kemudian ada aturan juga di dalam hak asasi manusia melalui pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu di tahun 45 juga, bahwa pasal 2E tadi dan ayat 1 itu adalah turunan konkret dari nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila dan sebagaimana jaminan kebebasan beragama yang ada di Indonesia. Itu. Jadi itu secara konstitusi. Kalau kita melihat juga tadi secara HAM, kemudian konstitusi kita di Indonesia yang diatur dalam pasal 2829 tadi, kemudian kita melihat pada Al-Quran, beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini menyatakan bahwa la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Di dalam surah Al-Baqarah ini disebutkan tidak ada paksaan dalam menganut agama atau dalam memeluk sebuah agama. Sungguh jika telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat, siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian ada lagi surat yang lain menjelaskan, misalnya di dalam surat Yunus ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Artinya jikalau Tuhanmu atau Allah menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Allah
Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ini di dalam surat Yunus ayat 99. Kemudian di dalam surat Al-Kafirun misalnya disebutkan juga lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Itu artinya di sini ada tersirat juga tentang kebebasan beragama. Kemudian juga ada di dalam beberapa hadis, misalnya dijelaskan bahwa seseorang mempunyai dua anak yang tidak beragama Islam, sementara orang tuanya beragama Islam. Kemudian datang pada Rasulullah bahwa anaknya itu diminta untuk memeluk agama Islam. Maka Rasulullah berkata bahwa tidak ada paksaan kepada anak tersebut untuk orang tuanya menghendaki beragama Islam. Maka di dalam sebuah keluarga tersebut, anak tersebut tetap beragama yang tidak sama dengan orang tuanya. Itulah gambaran tentang kebebasan beragama yang kita kaji pada pagi hari ini. Jadi secara, kalau kita lihat secara hak asasi manusia, memang hak mutlak siapapun tidak boleh diganggu gugat untuk bebas memilih agamanya atau tidak beragama sekalipun. Itu bebas. Itu hak mutlak secara individual, secara kemerdekaan manusia. Tapi jangan lupa hak mutlak ini, kebebasan ini harus juga diimbangi dengan hal-hal yang diatur dalam sebuah negara tersebut. Contohnya kita di Indonesia. Kemudian tadi beberapa surat di surah Al-Baqarah ayat 256, kemudian surat Yunus ayat 99, dan masih banyak lagi surat-surat yang lain yang menyinggung tentang kebebasan beragama. Kemudian juga tadi tentang kisah di hadis Rasulullah tentang pemeluk agama. Ini ada beberapa hadis yang menyatakan tentang kebebasan beragama seperti itu. Itu yang paparan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, Mbak Ana. Mungkin nanti ada diskusi yang bisa kita lanjutkan. Oke Ustazah, kita dengerin dulu satu lagu berikut ini nggih Ustazah. Caning saniki wancine adewe balik maneh ya ngobrol-ngobrol bare Ustazah Siti Fatimah mengenai kebebasan beragama. Kangge sampean sing pengen takok-takok Caning monggo saged lewat WhatsApp nggih, nomere WhatsApp-e 089602111196 Caning. Langsung ada sapa maneh Ustazah Siti Fatimah. Ustazah? Iya. Nggih. Niki enten beberapa pertanyaan, enten 5 pertanyaan Ustazah. Iya. Nggih. Nggih, tadi pertanyaan sing pertama Ustazah, yo nopo to pandangane iki mungkin sekilas mau wis sampun dijelasaken ya kisi-kisi alah disenggol titik mau pas wae muka di mana sakniki apa kangge Caning sing baru aja stay tune, baru aja gabung mungkin ya adewe saiki lagi ngomongno kebebasan beragama. Nah, pertanyaannya niki Ustazah, yo nopo pandangane Islam terhadap kebebasan beragama? Oh ya, pandangan Islam terhadap kebebasan beragama tadi di mukadimah tadi sudah saya sampaikan Cak Daning bahwa agama Islam itu tidak saklek atau tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Jadi salah satu anugerah yang diturunkan Allah kepada kita manusia adalah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan dari keyakinan kita sendiri. Salah satu ajaran yang sangat dikedepankan dalam Islam tentang hal ini adalah prinsip la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam menganut agama, terutama agama Islam yang dimaksud. Karena di sana sudah dijelaskan bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia
untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sudah jelas tadi bahwa agama itu akan dipeluk oleh orang-orang yang mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi akal dan pikiran oleh Allah untuk berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang hak dan tidak hak, mana ajaran yang benar dan ajaran yang masih menyekutukan atau tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi Allah tidak memaksa seorang hamba untuk memilih suatu agama tersebut. Anda menjalankan agama Islam, alhamdulillah tidak memaksakan, dan semuanya ada konsekuensinya. Dan Islam ini tak moderat sekali. Islam tidak pernah memaksa orang untuk berkeyakinan, tapi kita selaku orang Islam, selaku Muslim, tetap berdakwah, memberikan penjelasan kepada umat tentang ajaran agama dan mengajak untuk kita berkeyakinan pada satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebatas mengajak untuk hidayah dan sebagainya diserahkan kepada Allah. Jika Allah menghendaki dalam surat Yunus tadi, semua orang di muka bumi ini beragama Islam atau memilih agama Allah, kenapa tidak? Jika Allah menghendaki itu. Tapi seseorang itu bisa memilih agama Islam itu tergantung pada hidayah kita. Dan ada orang yang sudah beragama Islam kemudian mereka menjadi murtad saja. Itu juga tergantung pada takdir mereka untuk memilih. Karena itu adalah sebuah pilihan, kembali lagi pada hak asasi individual seperti itu. Kalau keluar masuk gitu gimana ya Ustazah nggih? Iya, kalau keluar masuk itu berarti kita mempermainkan agama. Seperti itu. Dan orang itu juga labil dalam menjalankan agamanya. Makanya kalau kita sudah memilih suatu agama, ya kita pelajari, kita jalani, kita dalami. Agar kita ini tidak goyah. Karena banyak faktor yang menjadikan orang itu keluar masuk dari sebuah agama tersebut. Dan itu sebuah pilihan mereka. Mereka akan menjadi orang yang di jalan lurus menjalankan sebuah ajaran tersebut dengan baik atau tidak. Seperti itu. Nah, berikutnya Ustazah, pertanyaannya adalah apakah kebebasan beragama iki isok dimaknai bebas juga untuk tidak memeluk agama? Ateis iki berarti. Ya, ateis ya. Dalam tataran filosofis, kebebasan beragama ini bisa dipahami sebagai bebas untuk beragama apapun ya, memilih agama apapun. Tapi sekaligus juga bisa bebas untuk tidak beragama, itu secara individual. Tapi di negara kita ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah kita. Tapi bukan berarti 6 agama ini, agama lain tidak boleh hidup di Indonesia, tidak. Jadi kalau memaknai kebebasan beragama secara hak asasi memang bisa dimaknai sekaligus untuk tidak beragama, itu bisa. Kalau secara hak asasi, tapi kita diatur lagi di dalam undang-undang kita secara konstitusi, apalagi di KTP kita itu kan orang nggak beragama pun akhirnya ada agama, seperti itu. Karena di KTP kita itu bukti yang menunjukkan identitas kita sebagai seorang yang beragama atau beragama, seperti itu. Sekalipun tidak beragama, itu sah-sah saja secara pribadi individual, tapi kembali lagi kepada secara umum. Jadi kebebasan tadi yang saya katakan tidak bebas yang lepas kontrol. Kita diatur oleh undang-undang, kembali lagi kepada Pancasila tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agamanya kembali kepada sila pertama tadi. Gitu. Nah, Ustazah niki enten pertanyaan saking Bapak Suhada teng Lamongan.
sing menyimak dan memperhatikan dalam kehidupan sekarang ini masalah tentang perilaku orang, kelompok sing sering nimbulno problem tersendiri. Pak Suhada niki nyuwun mohon diberikan pencerahan kembali mengenai makna kebebasan beragama sehingga umat lebih paham dan cerdas dalam menyikapi masalah ini supaya gak terjadi masalah-masalah dalam kehidupan. Baik, terima kasih Pak Syuhada dari Lamongan. Makna kebebasan beragama kita uraikan lagi secara gamblang, tapi saya akan menguraikan dari sisi normatif atau dalam perspektif hak asasi manusia secara gamblang, agar kita semua bisa memahami apa makna kebebasan beragama itu. Setidaknya kalau dilihat dari sisi hak asasi manusia ini, kita bisa melihat pada 8 aspek. Pertama, kebebasan internal. Internal itu individu kita, bahwa setiap orang mempunyai hak bebas berpikir, berkeyakinan, beragama, itu hak internal kita. Makna kebebasan beragama tadi. Nah, ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihan kita sendiri, termasuk kita berpindah agama atau berpindah keyakinan. Itu kalau kita lihat secara hak individual, secara internal. Kemudian kalau kita lihat dari makna secara eksternal, misalnya secara di luar individu kita, bahwa kebebasan agama itu adalah baik secara individu atau di dalam masyarakat atau di tengah publik, bagaimana kita memanifestasikan sebuah agama atau keyakinan itu dalam ajaran atau peribadatan kita, dalam kita menjalankannya, seperti itu. Jadi kita melaksanakan ajaran agama itu, kalau itu di tengah umum ya, secara eksternal. Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi tidak ada paksaan, karena bebas itu ada berarti tidak terpaksa. Tidak ada seorang pun dapat menjadi subjek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memilih atau memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang dipilihnya. Itu kalau kita lihat dari sisi pemaksaan. Jadi bebas itu artinya tidak terpaksa. Kemudian tidak ada diskriminatif di dalam melaksanakan agama. Contoh, negara kita berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau kepercayaan setiap individual dalam sebuah wilayah kekuasaan tertentu. Kita tidak membeda-bedakan orang ini dari suku mana, warna kulitnya apa, jenis kelaminnya apa, bahasanya apa, agamanya apa. Artinya sama. Tidak ada diskriminatif dalam memeluk agama. Jadi jangan sampai yang yang agamanya tidak banyak, misalnya di Indonesia lebih banyak menganut agama Islam, maka agama yang selain Islam misalnya ada perbedaan dalam sebuah perlindungan memeluk agamanya, seperti itu. Itu dari sisi diskriminasi. Jadi kebebasan memeluk agama itu bisa kita maknai dari berbagai macam sisi. Nah, di dalam keluarga juga hak dari orang tua dan wali, misalnya negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua atau wali yang sah. Jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri. Jadi makna kebebasan beragama di sini saya kupas dari sisi HAM itu tadi dari sisi internal, eksternal, kemudian tidak ada paksaan, kemudian tidak ada diskriminatif. Bagaimana orang tua atau wali dilindungi dalam melaksanakan agama. Kemudian kebebasan di dalam lingkungan lembaga itu ada diberi juga hak kebebasan seperti itu, hak yang vital dari
untuk berkeyakinan, baik dari komunitas agama adalah untuk berorganisasi atau berserikat dalam sebuah komunitas. Itu adalah makna bebas beragama yang kita kupas pada agama. Kemudian ada pembatasan yang diizinkan pada kebebasan eksternal. Jadi tadi ada kebebasan untuk menjalankan agama seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan kepentingan demi melindungi keselamatan dan ketertiban. Kemudian negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau keyakinan seseorang. Seperti itu. Jadi itu makna kebebasan beragama ini luas. Bisa kita lihat dari berbagai macam sisi seperti itu. Itu Mbak Ana. Tentang kebebasan. Nggih. Nah, nggih. Niki enten pertanyaan malih saking Ning Cahyani saking Surabaya. Assalamualaikum Ustazah. Menarik sekali materinya sampai pengen takok jadi ning ngono. Ning Cahyani niki ngomong terkadang kita pernah melihat dalam masyarakat enten wong utawa kelompok tertentu moro-moro teko terus nuduh utawa menghakimi bahwa itu sesat ngono ya, terus ngajak gawe melok apa sing diyakini. Terus ya apa ya nyikapi wong sing kaya ngono, apa ono dalil utawa hadis Quran sing nyatakno tentang kebebasan beragama alias ngeyakini apa sing diyakininya. Ya, terima kasih. Jadi kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang menuduh atau tadi mencurigai kelompok lain dalam berkeyakinan, maka kita pertama tabayun dulu pada kelompok tertentu itu. Tabayun, kemudian kita selidiki, kita ajak untuk berdiskusi bersama apakah kelompok tertentu itu masih memeluk agama yang sama yang diakui di Indonesia atau di luar Indonesia ini. Jika kelompok tertentu itu membuat sebuah keresahan di dalam masyarakat atau membuat keresahan di dalam ketertiban umum, maka harus diambil tindakan dalam artian pertama tadi kalau kita secara internal ya kita tabayun, yang kedua kita diskusikan bersama, kita ajak ngomong apa maksudnya dalam hal menuduh dan sebagainya. Karena di sini tidak ada paksaan. Sekali lagi jelas di dalam undang-undang itu pasal 29 tadi 1 dan 2, kemudian di dalam agama kita sendiri, terutama agama Islam di surah Al-Baqarah bahwa sudah jelas la ikraha fiddin, bahwa tidak ada paksaan terhadap siapapun. Jika ada sebuah kelompok atau aliran tertentu, maka nanti akan kita ada aturan secara konstitusi juga bahwa nanti ada kelompok MUI mungkin ya, bisa kita laporkan kepada MUI, kemudian pengurus setempat tentang hal-hal yang meresahkan ini, agar nanti diambil tindakan apakah itu nanti masuk kepada penistaan agama atau tidak, seperti itu. Itu Mbak Ana. Nggih. Ustazah, iki pertanyaan terakhir Ustazah sekaligus penutup ya Ustazah nggih. Ya nopo sikape adewe kanggo wong sing berpindah agama? Apa adewe kudu ngucilno apa mencemooh? Kadang-kadang sih gak bisa dipungkiri ya, kadang-kadang ya julid. Loh, wong iku lho kok bola-balik apa maneh lek artis. Mari ngono pindah iku mergo mergo rabi mbek wong A, akhirnya pindah ngono. Kaya terus mari ngono lock in lock out ngono. Nah, niku ya napa Ustazah? Ya, jadi jika ada orang yang berpindah agama, terutama kita ya, misalnya di lingkup keluarga, ya misalnya ini atau di lingkup orang terdekat kita, teman atau apa yang mereka tadinya berkeyakinan beragama sama dengan kita kemudian pindah, pasti ada rasa sedih, nggak terima, menyayangkan, itu kan pasti. Tapi kita tidak boleh mengucilkan mereka. Kita tetap berbuat baik, merangkul, tetap mungkin orang ini sedang karena dunia ya, tuntutan dunia hidup ini adalah ujian, penuh ujian.
banyak berbagai faktor orang untuk pindah agama. Ada yang memang itu karena faktor hidayah, misalnya kalau non muslim ke muslim itu adalah faktor hidayah. Kita ini ada agama yang memang karena keturunan, karena ibu bapak kita agama Islam sehingga kita agama Islam. Ada orang di luar sana mereka tidak beragama Islam tapi mereka menganut agama Islam itu karena mereka mempelajari dan mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, kalau itu terjadi di lingkungan kita, di keluarga kita, nauzubillah min dzalik ya. Kemudian ada di lingkungan kerja atau di teman kita, maka kita tetap menghormati orang yang berpindah agama tersebut karena itu merupakan hak asasi mereka. Hak asasi mutlak mereka, nggak boleh kita memaksa, tapi kita tetap berdakwah, mengajak, menasehati, sebatas itu saja. Sekalipun itu orang tua kepada anaknya, kalau anaknya tidak mau memeluk agama Islam atau anaknya keluar dari agama Islam, tidak bisa berbuat apa-apa karena itu dilindungi oleh undang-undang juga. Undang-undang HAM kita melindungi, dan agama kita juga agama yang ada di tengah-tengah, dan sudah disebutkan bahwa tidak ada paksaan. Sekalipun orang itu berpindah agama sekian kali, sudah kembali kepada individual resiko yang mereka ambil. Kalau orang Islam misalnya murtad, maka resikonya banyak sekali resikonya. Kalau di dalam pernikahan itu terjadilah perceraian secara otomatis. Ketika suami istri berpindah agama, akan nanti berimplikasi kepada hak waris. Orang yang tidak seagama itu tidak, kalau di dalam Islam tidak mendapatkan hak waris. Itu banyak sekali implikasinya, resikonya. Yang kedua, di hadapan Allah jelas orang yang pindah agama itu luar biasa dosanya, seperti itu. Apa yang diamalkan dari dia bayi sampai dia memeluk agama lain selain Islam, misalnya kalau ini orang Islam, maka habis semua nilai pahalanya. Seperti itu. Beda dengan orang yang baru masuk agama Islam, orang yang dari nol kemudian masuk agama Islam, itu luar biasa. Pahala dan dijamin oleh Allah. Insya Allah surga ya. Kalau orang itu non muslim masuk muslim kemudian betul-betul mentaati, seperti itu. Makanya akal dan pikiran kita ini harus kita gunakan terus untuk berpikir agar selalu mendapatkan hidayah. Intinya kalau terjadi di lingkungan kita hal yang seperti itu, kita tetap menghormati, menghargai, kemudian kita harus toleransi terhadap orang yang berbeda agama dengan kita, sekalipun itu di dalam lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah kita. Ketika mereka beragama, menjalankan ibadahnya, ya sudah kita hormati, kita toleransi, tidak mengganggu. Jangan mengganggu atau mengusik agama seseorang, walaupun dalam satu rumah. Ya sudah, kita hormati, kita hargai, dan kita saling saling pengertian terhadap hak orang memilih agama tertentu itu. Itu Mbak Ana. Ya pun kalau gitu Ustazah matur nuwun sudah memberikan mukadimahnya pagi ini. Sehat selalu Ustazah, moga-moga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Ustazah. Amin. Sama-sama. Terima kasih juga. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kajian kita pagi hari ini. Terima kasih Mbak Ana dan pendengar RRI yang dirahmati Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.